di Kota Nrekang ini sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ya, Pak. ya. Sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Tidaklah Pak, nanti saya mau sambung Pak, mau perjelas tapi di koma dulu. Bukan hanya karena persoalan pandemi kita melakukan hal seperti itu. Nah sekarang yang paling penting sebenarnya bagaimana itu masyarakat lebih banyak mengetahui lah dengan perkembangan itu, ya. Mungkin jenis penyakit-penyakitan dulu, jenis-jenis perilaku kesehatan dulu, ada perlakuan-perlakuan berbeda saat ini. Itu yang penting, ya. Yang namanya persoalan kesehatan banyak juga perkembangannya. Pelayan masyarakat kita menyampaikan informasi perkembangan itu. Bukan semata-mata kita selalu menjadikan masyarakat itu objek, tapi masyarakat sendiri yang memahami nanti itu terkait dengan perilaku kesehatannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Sahabat Harkap Timas, jumpa lagi di Bropol Mobile pada kesempatan ini, di kesempatan yang baik insyaallah, ya sesuai Ini auratin. Nah, ini kan sudah tertutup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kita umatnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Masya Allah, di waktu pagi hari ini bertemu dengan Bapak dosen Cocok. Oke, pertemuan yang sangat indah sekali. Di kesempatan ini kita buka markes dulu. Nah, ini brandku, saya pakai masker di masa pandemi Pak, biar sedang seperti ini, biar nanti makan saya pakai masker. Lihat aja. Tidak ya, situasional. Nah, oke. Di pagi hari yang baik ini alhamdulillah ketemu dengan beliau. Mungkin Bapak berkenan dulu, perkenal ini ya, profilnya dulu Bapak. Oh begitu. Ya, kita ngobrol santai tapi tetap ada itu ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Darmawan sudah mengajak ke sini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang luar biasa di pagi hari, menikmati suasana alam di Kabupaten Nrekang, tepatnya di Kota Nrekang. Ini lokasi yang sangat dahsyat ya. Suasana alam, kita tadabur alam pagi ini. Di belakang kita ini ada Sungai Sadang. Nah, makanya diistilahkan di sini Swiss. Sekitar wilayah sungai seputaran wilayah Sungai Sadang, Swiss. Nah, Nrekang ada Swissnya juga, keren maneh. Ya, luar biasa. Kunjungan ke sini sebenarnya rasanya tidak mau tinggalkan Kota Nrekang. Ini Pak Atabe, ya kemarin kan kita ini sebagai sekretaris LP2M UIN Alauddin ya. Nah, pada saat penarikan mahasiswa KKN kemarin di Nrekang, nah tentunya ada kesan pesan yang saya sempat dokumentasikan bersama adik-adik yang telah melaksanakan KKN. Saya minta testimoninya. Nrekang bagaimana? Nah, Nrekang bagaimana? Dia katanya ada yang Nrekang panas. Ini saya ngaco ini. Nrekang panas. Tapi ada juga ya yang bilang ya Nrekang enak. Nah, tidak mau pulang rasanya, tapi apalah daya, waktu membatasi kita. Kemarin anak KKN-nya berapa hari? 45 hari. 45 hari saja, dibatasi oleh waktu. Jadi, ya, saya lanjut ya, perkenalan sedikit. Kebetulan saya dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin, ya. Nah, sebagai tugas tambahan, sebagaimana yang disampaikan tadi, saya selaku Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di UIN Alauddin. Nah, sehari-harinya itu mengurus tentang pengabdian, penelitian, dan hal-hal yang terkait dengan LP2M itu sendiri. Nah, sebenarnya harus nyantai betul ini. Ini juga ini sebenarnya kami disajikan oleh teman saya, ada salah satu teman saya yang bekerja di Dinas Kesehatan, mengajak ngopi di pinggir Sungai Sadang ini. Ini luar biasa, ini kopinya asli. Patonnya kemarin saya ini Pak Di
Saya kira mahasiswa tak juga. Oh, Ternyata bukan. pentingnya di. Teman saya. Oh ya, siap. Jadi kesan yang pertama, kesan dari dulu sampai sekarang sebenarnya itu Enrekang itu sangat bersahabat Alhamdulillah. dan religius, ya. Kita sangat jarang melihat kota-kota kecil dengan masyarakatnya yang aktif setelah sholat subuh. Nah, ini kita bisa melihat pemandangan-pemandangan di Enrekang setelah sholat subuh, pinggir-pinggir jalan, pinggir sungai, itu ramai dengan aktivitas masyarakat, luar biasa itu. Nah, dalam aktivitasnya adalah berolahraga, itu sangat produktif tuh. Apalagi setelah melakukan ibadah subuh di masjid. Nah, ini luar biasa Pak Darmawan. Makanya saya bukan lagi jatuh cinta, tetapi rasanya ingin menetap di sini, tetapi karena tanggung jawab dan beban, ada kewajiban di tempat lain, ya saya menikmati saja suasana ini dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat ini. Ini begitu Pak Dan. Jadi datang ke Enrekang ini Ya. Pak untuk melepas penat dan akhirnya tidak mau pulang juga. Ya benar sekali. Wah. Ini kopinya ini entah kopi apa namanya. Seduhan teman saya tadi, original betul, luar biasa. Mungkin kalau di Makassar ini Pak, Iya. bisa di kelas hotel bintang 5 ini. Mantap sekali. Kopinya ada di Enrekang. Jalan-jalan ke Enrekang. Nah, ada luar biasa. Ditambah ada banyak suguhan. Mana ada kue-kue seperti ini? Ya. Ini ada roti. Ini roti tradisional betul ini. Aduh, Oh, astaga. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Ya. Padahal nikmatnya ini, Pak. Nikmatnya. Nikmatnya tumpah. sudah seperti itulah. Aduh, astagfirullah. Nanti ditambah, nanti diminta teman untuk menambah. Gitu Pak Darmawan. Itu Di. Jadi kemarin sempat ngopi juga, Pak. Di Iya. Ngopi di warkop tapi jauh lebih nikmat ini. Kemarin mau buat sambil nyala minum air di sana. Istilahnya kita buat dokumentasinya di sana, kita nostalgia lah Pak, mohon izin. Nah, tapi Bapak bilang kita mau santai-santai dulu, jangan kasih yang berat-berat ini. Masalah bahas-bahas apa ini jangan dulu. Kita mau nyantai di Enrekang ini, luar biasa. Jadi ada kesan yang normatifnya bagaimana, Enrekang itu seperti apa. Ya, recommended untuk bersantai. Ya. Tapi bersantai itu juga. Ya. Kita penting bicara tentang hal-hal yang lebih produktif lah. Iya Pak, terima kasih banyak. Harus Alhamdulillah. bicara produktif lah. Santai bukan berarti tidak produktif. Ya. Seperti ini melalui channelnya Pak Darmawan bisa berbagi inspirasi minimal buat masyarakat sekitar sini. Kan Bapak kan sebagai Binmas ya. Ya. Pelayan masyarakat, Bimbingan masyarakat. Bimbingan masyarakat, Pembinaan pelayan. masyarakat. Alhamdulillah. Sebagai providernya masyarakat, betul-betul pelayan masyarakat. Nah, Jadi ini ya Pak. tempatnya ini. Sekarang kan eranya era digital seperti ini. Informasi bisa kita informasikan melalui tempat-tempat seperti ini. Ini saya yakin kalau masyarakat Enrekang kalau rutinitasnya seperti ini, produktif, sehat itu. Bagaimana nih bro? Sumpah sedikit. Angin. Hah? Ini? Oh, itu yang tumpah. Enggak, saya punya. Itu mau diminum ya? Diminum lagi nih. Diminum lagi nih. Anu, ya, saya minum ya kalau Bapak kasih. Iya. Bapak saya minum. Iya, enggak sih. Hah? Anda Pak. Wah, repot-repot lagi nih. Bos satu. Nah, alhamdulillah. Duduk ya. Angin, kena angin. Kena angin di angin pagi nih, angin yang sangat lembut dan sepoi-sepoi. Alhamdulillah. Nah, ada juga Pak, kemarin ini kan masalah bagaimana sekarang teman-teman di era pandemi COVID-19, bagaimana sebagai dosen tentunya, bagaimana menjalani aktivitas ini sebelum COVID dan semasa COVID, pandemi COVID ini.
kemarin itu. Dan satu lagi nih, sekaligus saya tambah nih Pak. Apa yang perlu dipersiapkan kira-kira untuk anak-anak yang ini untuk masa depannya di kemudian hari. Ini request dari teman-teman di grup ini, Public Health. Oke. Ya. Jadi sebenarnya itu kan persoalan pandemi itu Ya. itu sesuatu hal yang kejadian seperti wabah ya. Tapi itu sebenarnya jangan dijadikan sesuatu hal yang bisa menghalangi melakukan aktivitas yang lebih bagus. Hanya persoalan karena ada sesuatu aja yang sehingga kita melakukan sesuatu dengan cara lain. Jadi ini kan selama ini banyak yang mengatakan ini persoalan besar dan sebagainya. Itu kalau kita persepsikan seperti itu, ya karena ada pandemi, ya kita harus tetap melakukan aktivitas seperti biasa dengan cara lain. Ya, dengan cara lain tentu dengan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita misalnya terpapar dengan virus tersebut atau menularkan virus tersebut. Jadi intinya produktivitas itu tidak dipengaruhi oleh sesuatu hal yang sifatnya seperti pandemi. Tinggal bagaimana orang itu melakukan cara-cara lain yang lebih tepat. Ya, kalau untuk generasi muda tentunya justru harus lebih kreatif. Ya, justru dengan adanya hikmah dari salah satu hikmah dari kejadian-kejadian seperti saat ini, misalnya pandemi itu, hikmahnya itu adalah banyak kreativitas yang muncul, Pak. Banyak kreativitas. Coba persoalan digitalisasi sistem pembelajaran digital itu dulu dianggap sesuatu hal yang berat, dianggap sesuatu hal yang sulit. Tetapi saat ini bahkan mulai dari kalangan SD itu sudah memahami sistem pendidikan secara digital secara menyeluruh. Ya, itu justru itu yang mengubah. Jadi kadang-kadang memang perubahan itu dirubah oleh kondisi lingkungan, bukan orang yang merubah keadaan itu. Akhirnya sekarang persoalan berbisnis, mencari nafkah, semua orang kreatif, ya. Orang bisa berjualan di dalam kamarnya, di dalam rumahnya, mendapatkan hasil yang cukup untuk keluarganya dan sebagainya. Itu kan hikmah-hikmah. Jadi jangan selalu melihat sisi negatifnya itu suatu kejadian. Sisi negatif mungkin karena ada penyakit apa dan sebagainya, tapi Allah itu tentu memberikan hikmah di baliknya semua itu. Salah satunya itu tadi. Tentu kalau mau ditelusuri, dikaji lebih jauh, banyak sekali itu. Banyak sekali hikmah-hikmah yang sekarang saja kita bisa bersilaturahmi melalui virtual dengan satu keluarga, ada grup keluarga, itu semakin kental. Dulu mana ada hal-hal seperti itu, semua itu diabaikan. Nah sekarang itu semua menjadi sekat-sekat, jarak antar waktu itu sepertinya tidak ada lagi. Jadi ini hikmah dari pandemi sebenarnya, salah satunya ya. Jadi ketika kita berbicara, sebaiknya selalu berbicara ke arah positif lah. Kalau kita selalu berbicara ke arah negatif, itu justru memunculkan sifat-sifat yang tidak produktif. Selalu mengeluh, merasa berat, ada sesuatu hal yang tidak nyaman. Padahal kalau kita selalu melihat dari sisi positifnya, nah itu kita akan lebih banyak produktif. Begitu Pak Darmawan ya. Masya Allah, kopinya mantap. Alhamdulillah. Ya. Dan tentu ini mantap sekali kesan pesan dari Bapak Dr. Hasbi Ibrahim SKM MKes, Masya Allah. Dan tentu kami ada hubungan emosional juga, ya. Ya. Saya seorang mantan dari beliau, mantan di sini. Mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa. Perjelas Pak. Belum ya, Pak. nanti mantan pasangan dekat bapaknya laki-laki. Tidak lah Pak, nanti saya mau sambung Pak, mau perjelas tapi di koma dulu. Oh, ya, gitu. Ada clickbait lah. Jadi betul Pak, ada hikmah. Tentu itu banyak hikmah di saat sekarang ini. Ya, tapi termasuk juga bagaimana kita menilai ini adalah sebuah ujian juga.
kita sedang diuji bagaimana ketaatan kita kepada pemerintah tentunya, ya termasuk di protokol-protokol Ya. kesehatan Pak Di. Seperti di Kota Nreka ini sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ya, Pak. ya. Sama sekali tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah. Kenapa? Kita ini didukung dengan suasana alam yang sangat luar biasa. Di kota-kota besar lah, anggaplah di Makassar, mana ada kita dapatkan seperti ini. Kita bisa bercengkrama di pagi hari setelah sholat subuh, ngopi di pinggir sungai. Tidak ada, Pak. Ini orang kalau syukuri ini nikmat yang sangat luar biasa. Kita menghirup oksigen yang bersih. Ya. Ketika saya di Kota Makassar beraktivitas kembali, setiap pagi anggaplah 24 jam saya menghirup udara AC. Ya, Ya. tentu kan jauh berbeda dengan kondisi oksigen yang ada di sini. Jadi persoalan pandemi di sini, ya saya menganggap tidak ada sama sekali dampaknya yang signifikan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi kalau tinggal bagaimana kita sebenarnya masyarakat itu dibentuk perilakunya, perilaku sehatnya, ya. Bagaimana dia berperilaku sehat buat diri dan keluarganya minimal. Nah, kalau itu terjadi, Masya Allah, luar biasa. Tidak ada. Kita ini kalau seperti ini bisa panjang umur ini di sini nih, walaupun panjang umur dan selalu produktif. Tinggal bagaimana, ya ini alam di sini luar biasa. Hasilnya ada, kopinya ada, hasil buminya ada, bawangnya ada, lahan pertaniannya ada dan sebagainya. Apalagi yang kita cari? Apalagi pokoknya alhamdulillah Nreka sangat walaupun di beberapa daerah mungkin menganggap Nreka adalah bagaimana Pak Di di sudut pandang yang lain, ya yang tadi bicara hikmahnya ini Pak Dokter. Nah, berbicara hikmah, kami juga sering menyampaikan dulu di dalam himbauan bahwa ya termasuk juga di masa pandemi yang beberapa aturan ini sebenarnya ini mendukung kepada Harkaptimas juga, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Ya, kita harus cerewet dalam hal ini Pak Di. Saya selaku Bimas harus cerewet, ya cerewet dalam hal-hal kebaikan. Karena kalau tidak, bagaimana masyarakat akan menerima ya hoax dan mengabaikan kenyataan yang ada. Jadi saya biasa sampaikan begini Pak. Ya termasuk juga ketika kita menjaga jarak itu bagaimana itu akan mendukung Kamtimas kondusif. Kita akan terjauh misalnya ada niat-niat pencopet di situ. Nah, karena ada faktornya ini, ya ada jaga jaraknya di sini, maka itu akan terhindar jika kita konsisten tentunya. Dan mencuci tangan juga mungkin ini adalah sesuatu yang sudah lumrah, sudah setiap saat kita kerjakan, tapi ada penekanan lagi. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, ya ada meme-meme menarik Pak biasa itu. Bilang usia sudah sekian, tapi baru diajarkan cuci tangan pada yang benar pada saat sekarang ini. Pernah dapat Pak? Iya. Sebenarnya begini. Iya. Wilayah-wilayah seperti ini sebenarnya banyak kearifan lokal yang sebenarnya itu sudah terjadi. Cuma karena adanya pandemi, kontennya selalu diarahkan ke situ, misalnya cuci tangan, higienis. Padahal di daerah-daerah seperti ini kan ada kearifan-kearifan lokal yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya itu perilaku sehat. Contohnya di desa-desa, di daerah kayak seperti ini kan rata-rata itu ada tempat cuci kaki di depan rumahnya sebelum naik, ada disiapkan sarana. Itu bukan saat ini, itu sudah sejak dari zaman dahulu, Pak. Nah, jadi kalau kita sebagai pelayan masyarakat, sebaiknya kita mengintegrasikan hal-hal seperti itu. Maksudnya, itulah yang dibesarkan, itulah yang dikampanyekan bahwa perilaku-perilaku orang tua kita terkait dengan kebersihan sebenarnya sudah terbentuk dari zaman dahulu. Jadi kalau sebelum orang naik ke rumah, cuci kaki, cuci tangan. Itu kan sudah ada di depan-depan, misalnya di depan rumah. Sekarang cuma karena pandemi fokusnya selalu cuci tangan, difokuskan, pakai hand sanitizer. Istilah-istilah itu yang membuat aneh di tengah masyarakat. Padahal sebenarnya perilaku itu sudah ada terbentuk. Nah, tinggal sebenarnya kembali
dikuatkan ya. Nah, dikuatkan. Direfresh Pak Di. Direfresh. Ya. Kembalikan kearifan lokal yang sebagaimana dulu dilaksanakan orang tua. Iya. Keberadaan tempat-tempat yang sudah ada seperti cuci tangan yang tadi Iya. mungkin di tangga mungkin biasa ada. Iya. Ya, di tangga rumah sebelum naik ke rumah biasa ada kerang di bawah situ. Bukan Iya. itu sudah menjadi hal bahkan dianggap sebagai sesuatu hal yang harus ada ketika orang membangun rumah di kampung ya. Ya. Harus ada disiapkan tempat cuci tangan, cuci kaki di depan dekat tangga ya Iya. sebelum naik. Itu sebenarnya kearifan-kearifan lokal secara nyata terlihat bahwa bukan hanya karena persoalan pandemi kita melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang yang paling penting sebenarnya bagaimana itu masyarakat lebih banyak mengetahui lah dengan perkembangan. Ya, yang namanya persoalan kesehatan banyak juga perkembangannya ya. Banyak perkembangannya. Jadi kalau kita sebagai pelayan masyarakat kita menyampaikan informasi perkembangan itu ya. Mungkin jenis penyakit-penyakitan dulu, jenis-jenis perilaku kesehatan dulu, ada perlakuan-perlakuan berbeda saat ini. Itu yang penting. Bukan semata-mata kita selalu menjadikan masyarakat itu objek ya, objek. Tapi masyarakat sendiri yang memahami nanti itu terkait dengan perilaku kesehatannya sendiri. Ini kalau seperti ini sebenarnya tinggal diorganisir aja dengan baik. Apa coba kurang di sini? Ada perangkap-perangkap perangkat-perangkat pemerintah aparatur ya, mulai dari dinas kesehatan, ada dari puskesmas sampai ke level tingkat desa. Apalagi ada desa. Sekarang desa itu memiliki peran yang cukup kuat dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan dalam pengembangan masyarakatnya. Ya. Itu semua itu potensi ya. Jadi kita tidak boleh berbasis prioritas masalah, tetapi selalu kita berbasis potensi. Ada istilah ABCD yang biasa kelompok peneliti ABCD itu Asset Based Community Development. Wah, luar biasa. Asset Based Community Development. Jadi pengembangan masyarakat berbasis aset. Aset. Jadi kalau di Kota Indrayang ini asetnya ini alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Itu aset loh. Nah, dari situ berdasarkan aset itu kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa lebih memajukan. Memajukan dalam aspek apa? Mau ekonomi, mau kesehatan, mau sosial, mau budaya. Tergantung dari aset yang kita lihat. Kalau itu bergerak sebenarnya, nah, didukung oleh pemerintah, didukung oleh pemudanya, itu jalan dengan baik. Ini bukan hanya sekedar teori ya, tapi kadang-kadang kita juga bekerja. Memang ya, kalau mental bekerja itu sekedar menyelesaikan kegiatan, selesai. Nah, itu juga menjadi persoalan. Tetapi kalau kita bekerja dengan niat menghasilkan sesuatu, kemudian berkarya, mengikuti proses, itu juga akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Gitu. Begitu ya. Siap. Lanjut Pak, ngopi dulu. Bismillah. Dibuka saya tutupnya kurang supaya ini Pals. Iya. Pals. Ada susumu sedikit. Tapi kok tidak minum ya, Bos? Iya. Nah, kita makan gogos dulu. Madosa kini, Pals. Weh, ini susu apa ini? Wah, iya. Luar biasa ternyata support dari Ini tetangga saya. Polres Endrekang ini. Iya. Dia apa namanya istilahnya kalau kita ini? Apa itu? Langsung ditahan kita ini untuk ngobrol-ngobrol pagi begini. Ini yang tadi perkenalan nanti Iya. dikat misalnya. Ya. Pagi ini kita bersama dengan Bimas ya. Ya. Polres Ya betul Kabupaten Pak. Endrekang. Aduh, jadi bahan analisa evaluasi buat saya lagi nih Pak. Betul. Ya. Sekarang dikomentari Pak Polisi. Silakan Pak. Bapak Kapolri sendiri menegaskan di dalam media-media Vicon, dalam banyak media lainnya juga menyampaikan seperti itu. Jangan anti kritik. Nah, jadikan kritik masyarakat itu untuk sebagai ya
support untuk membangun. Nah kita itu masyarakat menginginkan polisi baik, artinya masyarakat masih peduli. Di ini gogos Pak. Ya. Kumande ki jalo gogos. Wasende kan tuh. Ya kalau polisi-polisi seperti Anda ini sekarang yang mengikuti zaman, Ya. saya anggap ini adalah zaman milenial ya. Ya, itu luar biasa karena intinya misalnya dulu-dulu kan dalam memberikan informasi-informasi itu sifatnya konvensional. Konvensional itu saja dilakukan, tradisional. Nah, polisi itu lebih banyak menjadi pendengar karena masyarakat itu juga ya heterogenitas Pak. Heterogenitas itu heterogenitas. Jadi heterogen. Ya. Ya. Di situ ada tingkat pendidikan yang berbeda, suku yang berbeda, dia memiliki tingkat sosial yang berbeda. Ini kan faktor-faktor yang mempengaruhi